bentar ya. Apa maksudnya sing-singkan lengan bajumu? Apa lengan baju kita yang kita sing-singkan? Tidak, artinya kamu harus rajin, harus bergerak, bertindak, sing-singkan lengan bajumu. Asumsi lagi. Itu bahasa perumpamaan, Tidak Bang. sesuai. Ikut Di dalam Islam itu ada namanya kias. Ikut lagi perumpamaan. Nah, nanti kita kasih perumpamaan. Memang di dibilang, Al-Quran itu banyak perumpamaan. Oh, perumpamaan. Oh, syair. Giliran kita tanya, Itu namanya ayat Perumpamaan. mutasyabihat. Dan Di Quran itu ada ayat muhkamat dan ayat mutasabihat. jadi kalau Itu kamu ayat tidak mutasabihat. Kenapa itu kita bilang perumpamaan atau kias? Karena Ikut Allah lagi itu perumpamaan. laisa kamisli sayun. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Bagaimana nanti mungkin ayat kalau bisa dia buatkan dikatakan perumpamaan, tidak kau terima, seperti tidak. Tuhan? Ini apa sih? Dengar kalau ada orang ngomong, kalau tidak turun aja. Ya, santai saja, jelas-jelas Pak. di Jangan situ. Lanjut. Allah itu laisa kamislihi syai. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Nah, ketika di situ ada kata betis, ya, itu bukan berarti Allah itu betisnya seperti Tuhannya Kristen berbulu. Seperti yang Jadi tertulis halus. di dalam Yesaya 7 ayat 20. Betisnya Tidak. halus. Maksud Ada. di situ adalah kejadian huru Asumsi hara yang lagi. sangat dahsyat. Gitu loh. Oh, perumpamaan lagi. Silakan lagi Cuma lanjut. Setuju sekali dengan apa yang dikatakan Yesus. Jangan melemparkan jawab barangmu dulu, yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Sekarang saya bilang itu perumpamaan. Lanjut, Sekarang saya lagi, bilang itu Cuma. perumpamaan. Sugi, sekarang saya tanya, saya bilang itu perumpamaan. Kira-kira kau terima tidak? Tidak. Apa itu? Sekarang buat di sini apa? Perumpamaan. Kemute. Oke, Anda diam ya. Anda kan Iya. bertanya. Siap, oke. Oke. Sekarang Sesuai ketika iya, saya paham, saya ngerti. Ketika kemudian Tuhan belum menciptakan manusia. Manusia ada. Lalu manusia dicipta. Manusia diberikan pengertian. Oke. Bahwa yang digunakan untuk menggenggam itu tangan, yang digunakan melihat itu adalah mata, yang digunakan mendengar itu adalah kuping. Itu yang disifati pada diri manusia. Nah, sedangkan Tuhan itu laisa kamislihi syai. Tapi Tuhan mengatakan dirinya adalah hakikat yang berdiri sendiri. Tak ada yang lain bersama dengan dirinya. Berdiri dalam pemahaman kita itu pasti menggunakan kaki. Ya kan? Nah, ketika berbicara mengenai betis, berbicara mengenai tangan, berbicara mengenai mata, berbicara mengenai pendengaran bagi Tuhan, itu laisa kamislihi syai. Tidak serupa dengan makhluk. Anda punya wajah, monyet punya wajah. Apakah Anda sama seperti monyet karena sama-sama punya wajah? Tidak. Oke, paham ya? Jadi Allah menggambarkan kemudian dirinya melihat. Manusia akan berpikir, oh Tuhan itu punya mata. Mata yang kita pikirkan adalah ini. Tapi tidak sama seperti bagaimana Allah Maha melihat. Tidak bisa disifatkan sifat makhluk kepada sifat pencipta. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Laisa kabislihi syai. Tuhan melihat. Apakah kita bisa mengatakan, oh dia punya mata seperti manusia? Tidak. Karena maha melihatnya Allah tidak sama seperti melihatnya manusia. Nah, jadi Allah menggambarkan itu. Bukan berarti dia punya betis, lantas yang Anda pahami adalah betis manusia. Tidak. Kalau betis manusia itu seperti Tuhan Anda meminjam pisau cukur pada Raja Asyur, kemudian dipergunakan untuk apa? Mencukur bulu paha. Nah, itu di Tuhan Anda itu kayak gitu. Sampai sini paham ya? Sugi, sekarang saya tanya. Berarti ayatnya ini salah. Kenapa salah? Apa yang salah? Anda yang memahami betis di situ seperti makhluk. Ini kan yang bicara siapa di sini? Rabb kita menampakkan betisnya. Saya kan sudah menjelaskan sama Anda. Rabb kita punya Itu perkataan siapa yang bilang itu? Rabb kita punya pendengaran. Rabb kita kemudian punya pengetahuan. Kalau orang memiliki pengetahuan berarti dia punya akal kan? Akalnya berasal dari otak. Tapi laisa kamislihi.
Macet lagi Zuma, macet. Jaringannya Ngelek, kayaknya. ngelek Pak De. Iya, ngelek. Saya kira Zuma kirain kenapa semua. nampaknya nih? Ngelek. Kirain semua. Dilanjut aja dulu Pak De sambil nunggu. Sugi, bagaimana ini Sugi? Turun enggak? Zuma kena ban itu. Sugi jelaskan dulu Sugi. Ya udah Jangan benar pakai- yang disampaikan jangan pakai lagi Zuma perumpamaan. itu Jangan pakai perumpamaan. Giliran nanti saya pakai perumpamaan. perumpamaan, nanti kau tidak terima. Ya silakan saja. Giliran kita- Kata siapa saya nggak terima. Silakan saja. Anda pakai perumpamaan silakan. Ya jadi kalau kita lihat asbabun nuzul itu kan kejadiannya setelah hari kebangkitan itu, di mana di situ terjadi huru-hara yang sangat besar. Nah di situ digambarkan seperti menyingkap betis, sama seperti yang saya katakan tadi. Misalnya saya berkata kepada Anda, sing-singkan lengan bajumu. Orang yang bodoh akan lengan bajunya yang akan dising-singkan. Padahal tidak begitu maksudnya. Maksudnya bekerjalah kamu. Jangan malas kamu. Sing-singkan lengan bajumu. Ya, Oh, ada seperti sayur contoh lagi. misalnya kita dulu diajari sing-singkan lengan bajumu demi negara. Nah, kayak itu. Itu bahasa kias. Haleluya. Hai Kak. Hai Kak Sugi. Ya, halo. Ya, Ibu Ya, Oscar. Kak, mohon izin. Ini Siap. sebenarnya mau tanya saja. Room Apa tuh? ini dibuka sebenarnya gunanya apa Kak ya? Kalau untuk bertausiah Ya. kan membagi ilmu agama sesama agama seperti Siap. itu. Ibu, Ya, kalau Kak. boleh tahu, Ibu dari Muslim atau Kristen, Bu? Hmm. Saya gimana ya? Saya dulunya memang Muslim, tapi saat ini saya jadi pengikut Yesus, Kak. Haleluya, Oh, siap, haleluya, siap. haleluya. Cuma Siap. begini, Nah, begini, jadi Kak. ini apa yang kita Saya- lakukan supaya orang-orang tidak niru seperti Anda. Kita mengedukasi orang-orang Islam Ya, melakukan boleh. perbandingan Memang, agama. iya. Sebenarnya agama yang benar itu Supaya seperti apa? saling Itu yang kita menguatkan, lakukan, Bu. Kak. Pak Sugi, Seperti itu. biarkan dia jelaskan Jadi dulu, Pak Sugi. kalau memang bertausiah kan berbagi ilmu. Ini debat, Bu, Setidaknya bukan tausiah. namanya, iya, setidaknya Debat. janganlah saling menghina begitu. Maksudnya apa nggak ada yang menghina dari tadi perasaan. diimani saja. Karena kalau orang yang tahu dan orang yang beriman pasti mereka tahu hal yang terbaik, tidak saling menghina dan menjatuhkan karena kita semua sama-sama. Perasaan nggak ada yang menghina ya? Yang menghina, Yang menghina siapa, Bu? Ibu. Yang menghina yang mana? Nomor debat lintas Seperti agama. kayak, iya, maksudnya seperti kayak macam yang apa? Seperti kayak macam Tuhan diolok-olok begitu kan, kayak seperti bagaimana? Di mana mengolok-olok Tuhan di mana? Justru saya itu menunjukkan di ayat Bibelmu. Misalnya di dalam Yesaya 7 ayat 20 Tuhan pinjam pisau cukur, apakah itu menghina? Ya, itu kan yang ditertawakan bahan itu. Maksudnya kalau kita Karena orang- tertulis seperti itu. Ya, sama. Tuhan itu maha kaya, masa masih juga meminjam pisau cukur? Iya, iya, karena itu orang yang tidak memahami tentang firman. Kalau Oke, orang menurut yang Anda memahami apa itu? firman, Tuhan pinjam pisau cukur maksudnya apa, Bu? Silakan, Anda yang paham. itu di dalam firman yang Bapak bacakan itu adalah tentang kisah, bukan Tuhan dia pinjam pisau cukur untuk Iya, maksudnya apa? Maksudnya itu memang kisah. Saya tahu itu kejadiannya Iya. di masa lalu. Saya tahu maksudnya apa. Iya, jadi Pinjam kalau pisau Bapak cukur nggak itu Itu maksudnya kalau apa? kita bilang pinjam perumpamaan, dia pisau tidak akan cukur terima. itu kan- Giliran kita bilang betis, dia terima. Perumpamaan. Diam dulu Dan. Bisa nggak kamu? Bisa nggak kondusif di sini? Diam dulu. Katanya jangan motong. Kasih Ibu dulu yang menjawab. Pas Ibu menjawab, kamu yang Iya, motong. saya ingin, katanya dia kan paham firman Tuhan tuh, paham Bibel. Saya ingin tanya apa maksudnya pinjam pisau cukur? Muslim, tapi saat ini saya jadi pengikut Yesus. Ayolah. Hari dia Bang Sugi. Baru saya kan bilang perumpamaan. Bang Juma mana Bang Juma kok gak naik lagi?
Nggak ada kurunda di bawah. Nanti bilang betis, bilang perumpamaan. Sinyalnya Pak De sinyal. Nah sekarang gini bang, kalau anda di situ mau menggunakan perumpamaan, referensimu apa? Kalau saya menggunakan perumpamaan, referensinya jelas. Laisa kami seliki sai. Allah tidak seperti ciptaannya. Sementara Tuhan anda itu seperti ciptaannya. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan anda itu ya persis seperti manusia. Kalau kita lihat di dalam di dalam Daniel 9 ayat 7, Tuhan anda itu berambut putih, berbaju putih, ya kan, seperti manula, manusia lanjut Ngarang. usia, duduk di atas kursi roda. Ngarang. Kok ngarang? Bacalah Daniel 9 ayat 7. Kok ngarang? Baca Daniel 9 ayat 7 tuh. Tuhan anda itu seperti lelaki tua yang yang rambutnya putih seperti domba, pakaiannya putih, duduk di atas kursi roda. Kursi roda. Baca. Oh ngarang, kamu baca lah udah Kok dikasih dibilang ngarang? dalil. Itu dalilnya. Ngarang itu namanya nggak pakai dalil bang. Mana? Daniel 9 ayat 7. Baca. Daniel ini orang mana ini? Itu udahlah, di turun dalam aja kalau Bible nggak bisa kau. debat lah. Udahlah turun aja kamu dan dari tadi. Ya turun. Turun, Saya nggak mau melayani orang dulu. goblok begitu. Turunkan bang. Itu memang ganti. Saya nggak mau melayani orang goblok. Mau Daniel orang mana? Daniel itu di tempat saya pengemis. Halo Bang Sugi. Ya. Izin bertanya aja nih ya, biar tahu yang di bawah gitu ya. Saya Muslim. Siap Bang Udin. Iya. Gimana Bang Udin? Izin Bang Hos ya. Ini loh, kalau disebut itu Yesusnya Tuhan, jadi Adamnya itu apa ya? Sedangkan Adam orang yang pertama yang diciptakan di bumi sama Allah gitu ya. Sebentar bang, sedikit sebelum lanjut bang ya. Tadi saya salah sebut Daniel 7 ayat 9. Saya bacakan ya, kalau saya dibilang ngarang katanya tadi. Udah di bawah. Nanti bilang betis, bilang perumpamaan. Sinyalnya Pak De sinyal. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini Tuhan jompo duduk di atas kursi roda. Ngarang apanya? Dibilang ngarang pula saya. Berarti Tuhan Anda itu ya seperti manusia. Makanya di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhannya Kristen kayak manusia. Makanya dia duduk di atas kursi roda. Makanya kalau kita lihat Trinitas itu ada burung merpati, ada Yesus, ada orang yang gemuk duduk di atas kursi. Itu gambaran dari mereka sendiri, bukan kita yang bikin. Makanya kalau dilarikan ke perumpamaan ya aneh. Orang dia seperti manusia kok. Pinjam pisau cukur untuk mengerok bulu paha dan janggut, kan jelas itu. Dalil. Ngarang itu namanya nggak pakai dalil bang. Mana? Ya silakan bang Udin. Apa bang Udin? Ini loh, tadi saya bertanya kalau itu ya bagi Kristen itu, saya Muslim ya. Kalau bagi Muslim itu Yesusnya Tuhan gitu ya. Hah? Jadi Bagi Muslim? bagi Kristen Yesus itu Tuhan gitu kan. Oh ya. Nah, jadi kalau Yesus itu Tuhan bagi Kristen, jadi Adam itu orang yang pertama diciptakan sama Tuhan kita, sama Tuhan Muslim gitu, sama Allah. Jadi kalau Adam yang pertama itu disebut apa dong sama Kristen gitu? Manusia pendosa, penurun dosa bang. Karena Adam itu melakukan perbuatan dosa, dosanya lalu menjalar sampai kepada orang Kristen, lalu ditebus sama Yesus gitu bang. Iya, kalau kita pahami tentang itu kan ya, kalau nggak ada Adam, Yesusnya kan nggak ada bang ya. Sebentar, udah pasti. Nah, jadi Ya udah, anu aja bang, kita sama orang Kristen aja bang, biar tidak Iya. monolog bang. Mbak Izin udah sapa kamu dulu ya Pak De. Ya.